miris, ya. Ada seorang anak membunuh ayahnya, na'udzubillah. Ada seorang anak menyetubuhi ibunya, na'udzubillah. Seorang anak tidak lagi terselamatkan moralnya karena pergaulan bebas. Maka dengan muhasabah nikmat-nikmat ini, maka kita akan mudah untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya ingin menunjukkan satu ayat untuk menambah keyakinan kita bahwa satu-satunya jalan untuk mengikat nikmat yang ada pada hari ini adalah dengan rasa syukur kepada kita. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, ayatnya jelas, bahkan terkenal, sering kita dengar, tetapi sedikit sekali kita merenungi ayat tersebut. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, la in syakartum la azidannakum. Dalam ayat tersebut, la in syakartum, menurut ilmu bahasa Arab, di situ ada lam litaukid, kemudian ada insyarat. Apabila kalian bersyukur, apa kemudian jawabnya? Azidannakum, diawali lagi dengan harfut taukid, maka sungguh kata Allah, kami akan menambahkan nikmat tersebut. Maka dalam bahasa Arab, susunan harfut taukid yang seperti ini, yang kemudian ada syarat dijawab lagi dengan harfut taukid, huruf penekanan, itu menunjukkan di situ ada qasam, meskipun di situ tidak ada lafaz qasam. Apa itu qasam? Sumpah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah bersumpah. Maka kalau sumpah daripada manusia ini wajib ditepati, maka apalagi sumpah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita harus yakin dengan seyakin-yakinnya bahwa syukur atas anak kita telah belajar agama ini akan memberikan tambahan-tambahan nikmat yang lain. Barangkali ilmu pendidikan yang ada di sini belum cukup, Allah akan tambahkan lagi. Allah akan mudahkan segala urusan kita para bapak ibu wali santri di dalam rangka membiayai anak kita. Sebab tidak sedikit anak-anak yang putus sekolah karena tidak punya biaya. Maka pesan saya kepada seluruh wali santri, jangan sampai di sini. Ya, ilmu itu luas. Guru saya mengatakan, siapa yang merasa sudah cukup dengan belajar dan berhenti untuk belajar, maka dia telah memulai kebodohannya sendiri. Maka begitupun kita kepada anak-anak kita. Kita harus motivasi mereka, karena merekalah yang akan meneruskan sujud kita saat kita sudah meninggal. Merekalah yang akan meneruskan sedekah kita saat kita sudah meninggal. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah, pada kesempatan hari ini izinkan saya menyampaikan laporan sedikit sebelum nanti diumumkan oleh petugas bahwa tahun ini alhamdulillah haflah keempat. Sedikit pondok ini dimulai pada 2 Juli 2020, dimulai dari 2 santri, 4 santri. Kita masih di rumah, dan pondok ini resmi menjadi pondok Darul Moroja yang sebelumnya Moroja Center. Kami dulu masih rumah tahfiz Moroja Center. Santri-santrinya masih keluarga, masih anak-anak daripada yayasan, sepupu-sepupunya dan keluarga besar. Lalu kemudian seiring beriringnya waktu dikenal oleh masyarakat. Kami mulai dititipkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan 1-2 santri hingga sampai sekarang kita bisa melaksanakan haflah kelulusan yang keempat. Haflah kelulusan yang keempat ini berjumlah sebanyak 27 santri, terdiri dari 12 santri dan sisanya santri putra dan santri putri. Maka kami laporkan kepada Yang Mulia Kemenag Muba yang diwakili Bapak Dr. Andes Haji Harinata MSc. Inilah kiprah kami Bapak di dalam rangka mengambil bagian daripada estafet perjuangan dakwah Rasulullah di dunia pendidikan. Maka ke depan kami mohon support dan dukungannya serta arahannya, sebab kami tidak bisa melangkah sendiri. Kami tentunya perlu arahan-arahan daripada unsur-unsur tokoh masyarakat, baik tokoh agama,
tokoh unsur pemerintahan dan lain sebagainya. Karena dakwah ini tidak bisa kita kerjakan sendiri. Kita harus bahu-membahu bagaimana kemudian pondok ini sampai hari kiamat kekal dijaga oleh Allah di dalam rangka meneruskan dunia pendidikan ini. Nah, para santri sekalian, terakhir saya pesan bahwa kalian sebentar lagi akan menjadi alumni. Maka jadilah alumni yang membanggakan. Bukan suatu kebetulan bahwa ketika kalian keluar, disitulah nama Pondok Darul Murojaah ada di pundak kalian. Orang di luar sana akan mengenal Darul Murojaah dari tingkah laku kalian. Bagaimana kalian bersikap, bagaimana kalian bertingkah laku bermasyarakat, itulah wajah Darul Murojaah. Mereka tidak perlu datang ke Darul Murojaah bagaimana sistem pendidikannya, bagaimana pelajaran di dalamnya. Mereka cukup melihat kalian. Maka jadilah wasilah dakwah Darul Murojaah. Kenalkan pondok pesantren ini semata-mata niatkan untuk menjadi ladang agama bagi kalian, insyaallah. Dan saya mohon jangan sampai di sini saja. Yang mau lanjut di sini silahkan, kami sangat mendukung dan mensupport sampai tuntas. Dan mungkin yang mau mencari suasana baru tidak apa-apa. Yang penting jangan putus mondok. Harapan kami, teruslah kalian berada di jalur agama. Bukan suatu kebetulan, banyak di luar sana yang ingin mondok pesantren, tetapi kemudian satu dan lain hal mereka tidak bisa. Ingat, kata Rasulullah, zaman dari hari ke hari bukan semakin baik. Hari ini jauh lebih buruk daripada hari kemarin. Maka begitulah kehidupan sampai nanti tiba hari kiamat, di saat dimana orang-orang sudah tidak lagi mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini saja mungkin sambutan dari kami mewakili pengurus Pondok Pesantren Darul Murojaah dan sekaligus mewakili Yayasan Pancaroba Peduli Insani. Mudah-mudahan ada barakah dan manfaatnya. Kami mohon maaf apabila ada silap kalah dalam kata-kata. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.